Di lobi hotel mewah itu, harga diriku diinjak rata dengan tanah. Ibu mertuaku menghina, suamiku tertawa. Mereka pikir aku pembantu yang tak berdaya. Aku tersenyum dan pergi membawa rahasiaku. 3 bulan lagi, saat aku kembali, tawa itu akan berubah menjadi tangisan darah. Tunggu permainanku. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Liburan akhir tahun ini seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi sebuah keluarga. Namun, bagiku, perjalanan menuju Hotel Bintang 5 di kawasan Nusa Dua, Bali ini terasa seperti perjalanan menuju medan perang yang sunyi. Di dalam mobil Alphard yang sejuk ini, aku duduk di kursi paling belakang, terimpit di antara tumpukan koper-koper besar milik ibu mertua dan iparku. Sementara itu, suamiku, Mas Ardi, duduk di depan dengan santai, tertawa-tawa menanggapi lelucon ibunya yang duduk di kursi tengah bak seorang ratu. Hati-hati bawa tas itu. Jangan sampai tergores. Itu tas kulit asli harganya puluhan juta. Kamu punya ginjal 2 juga belum tentu bisa ganti kalau rusak. Seru ibu mertuaku tajam saat mobil berhenti di lobi hotel dan bellboy mulai menurunkan barang. Aku hanya mengangguk pelan, menahan sabar. Iya, Bu. Aku akan hati-hati. Aku turun dari mobil, merapikan baju ganti sederhanaku, kaos polos dan celana jeans yang sudah agak pudar warnanya. Penampilanku sangat kontras dengan ibu mertua yang memakai gaun sutra bermotif bunga besar dan perhiasan emas yang bergemerincing di setiap gerakannya. Mas Ardi pun tampil necis dengan kemeja linen mahal dan kacamata hitam branded. Orang yang melihat kami pasti mengira aku adalah pengasuh anak atau asisten rumah tangga yang diajak serta, bukan menantu sah di keluarga ini. Kami melangkah masuk ke dalam lobi hotel yang megah. Aroma serai dan bunga Kamboja langsung menyapa indera penciumanku, dipadukan dengan dinginnya udara pendingin ruangan yang menyegarkan kulit. Lantai marmernya berkilau memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa di langit-langit. Sejujurnya, kemewahan ini bukanlah hal baru bagiku. Di kehidupan lamaku, kehidupan yang kusembunyikan rapat-rapat demi mencari cinta yang tulus, tempat seperti ini adalah rumah kedua. Namun, bagi keluarga Mas Ardi yang baru saja merasa naik kelas, karena promosi jabatan Mas Ardi, yang sebenarnya didapat berkat rekomendasi koneksi rahasia pamanku. Mas Ardi berjalan menuju meja resepsionis dengan langkah percaya diri. Aku mengekor di belakang sambil mendorong troli koper kecil berisi barang-barang pribadi mereka yang tidak muat di troli bellboy. Reservasi atas nama Ardi Winata, ucap suamiku lantang, sengaja mengeraskan suaranya agar orang-orang di sekitar menoleh. Resepsionis wanita yang cantik dan ramah itu tersenyum, mengetik sesuatu di komputernya. Selamat datang, Pak Ardi. Benar, reservasi untuk 1 presidential suite dan 1 deluxe room dengan koneksi pintu, untuk 5 hari 4 malam ya, Pak. Betul sekali, jawab Mas Ardi bangga. Ia melirik ibunya, meminta persetujuan. Ibu mertuaku tersenyum lebar. Bagus, Ardi. Ibu memang tidak mau kalau kamarnya sempit. Harus yang luas biar ibu bisa istirahat tenang. Badan ibu pegal semua di jalan tadi, komentar ibu. Setelah proses administrasi selesai, resepsionis menyerahkan beberapa kartu kunci yang tersimpan dalam amplop elegan berwarna emas. Mas Ardi mengambilnya, lalu berbalik menghadap kami semua. Aku, ibu, dan adik perempuannya yang ikut serta. Oke, ini kuncinya. Presidential suite tentu saja untuk ibu dan adik. Biar kalian puas foto-foto buat media sosial, kata Mas Ardi sambil menyerahkan 2 kartu kepada ibunya. Lalu, kamarku mana, Mas? Tanyaku pelan. Logikanya, sebagai suami istri, aku akan tidur sekamar dengan Mas Ardi di kamar deluxe, atau mungkin di kamar utama suite itu jika cukup besar. Mas Ardi terdiam sejenak, wajahnya tampak ragu. Ia menoleh ke arah ibunya. Ibu mertuaku langsung maju selangkah, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi makanan sehari-hariku selama 2 tahun pernikahan ini. Ibu merampas sisa kartu di tangan Mas Ardi, lalu memilahnya. Ia mengambil 1 kunci dengan gantungan kunci berbeda. Bukan kartu emas seperti yang lain, melainkan kunci manual dengan gantungan plastik biasa. Kamu, panggil ibu padaku tanpa menyebut nama.
Kamu pikir kamu siapa mau tidur di kasur empuk harga jutaan semalam? Ibu melempar kunci manual itu ke arahku. Aku menatap kunci itu. Ada label kecil bertuliskan, Driver Staff Room, Basement B1. Jantungku berdegup kencang. Darahku berdesir naik ke kepala. Bukan karena sedih, tapi karena rasa tidak percaya. Bu, ini kamar sopir? Mas Ardi, apa maksudnya ini? Mas Ardi menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, menghindari tatapanku. Ya gimana ya, Dek? Badgetnya mepet. Lagian kan sayang kalau pesan kamar mahal cuma buat tidur. Kamu kan nanti bakal sibuk beres-beres barang ibu, nyetrika baju ibu, sama jagain barang-barang kita kalau kita lagi renang. Jadi ya, kamar di bawah cukuplah. Cukup? Aku tertawa getir. Mas, aku istrimu. Istri sahmu. Bukan pembantumu. Alah, jangan banyak drama, potong ibu mertua dengan suara melengking. Telunjuknya yang dihiasi cincin berlian, palsu, menuding tepat di depan hidungku. Sadar diri dong. Kamu itu di sini cuma diajak karena kita butuh orang buat bawain tas, buat masakin mie instan kalau malam, sama pijitin kaki saya. Kamar suite ini bukan untukmu. Tak ada kamar mewah untuk pembantu sepertimu. Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan tanpa saringan. Beberapa staf hotel yang berdiri di dekat pilar tampak saling berbisik, memandangku dengan tatapan kasihan. Wajahku terasa panas, tapi anehnya, mataku tidak basah. Air mataku rasanya sudah kering setelah 2 tahun menelan hinaan demi membuktikan bahwa aku bisa menjadi istri yang berbakti. Tapi hari ini, di bawah lampu kristal yang megah ini, kesabaranku mencapai batasnya. Aku menatap Mas Ardi, berharap ada sedikit pembelaan. Mas, kamu diam saja ibu bilang begitu? Kamu biarkan istrimu tidur di kamar sopir yang mungkin pengap dan tanpa jendela, sementara kalian tidur di kasur aja. Mas Ardi justru tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Ia merangkul bahu ibunya. Udahlah, Dek. Turutin aja kata ibu. Jangan bikin malu di sini. Lagian kamu kan biasa hidup susah. Tidur di mana aja bisa kan? Anggap aja camping. Nanti kalau makan malam sisa makanan kita bisa kamu makan, enak lo makanannya. Hancur. Detik itu juga, sisa-sisa cinta dan harapanku pada laki-laki ini hancur menjadi debu. Aku menyadari bahwa kesederhanaan yang kutunjukkan selama ini justru menjadi senjata bagi mereka untuk menginjak-injakku. Mereka tidak mencintaiku. Mereka hanya mencintai tenaga gratisku dan kepatuhanku. Aku menunduk, mengambil kunci kamar basement yang tergeletak di lantai itu. Jadi, menurut kalian aku hanya pembantu? Tanyaku pelan namun tegas. Iya. Emang apa lagi? Istri yang tidak bawa harta, tidak punya kerjaan jelas, cuma beban suami, ya derajatnya sama dengan pembantu. Hardik ibu mertua, sudah sana bawa koper-koper ini ke kamar kami dulu. Habis itu kamu baru boleh turun ke liang tikusmu. Biasanya aku akan menangis atau memohon, tapi kali ini aku tersenyum. Baik, Bu, Mas Ardi. Nikmati liburan kalian, ucapku tenang. Nikmati selagi bisa. Aku berjalan mendekati meja resepsionis, meletakkan kunci kamar basement itu di meja marmer. Lalu, aku merogoh tas selempang bututku. Aku mengeluarkan kunci mobil cadangan Alphard yang kami bawa, dan sebuah kartu kredit berwarna hitam, kartu tambahan yang selama ini kupegang dan sering dipinjam Mas Ardi tanpa tahu limit aslinya. Aku meletakkan semuanya di meja. Mbak, kataku pada resepsionis yang memandangku bingung. Tolong sampaikan pada keluarga itu, saya resign jadi pembantu mereka mulai detik ini. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik badan. Langkahku ringan. Aku tidak membawa koper, karena bajuku di koper itu hanyalah baju-baju murah yang dibelikan Mas Ardi di Pasar Loak. Sepeninggalku dari lobi hotel yang megah itu, suasana di antara Mas Ardi dan ibu mertua tentu saja tidak langsung berubah menjadi kepanikan. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas apa yang terjadi, karena aku mengenal sifat mereka lebih baik daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Keangkuhan adalah penyakit yang mematikan akal sehat, dan saat itu, mereka sedang mabuk olehnya. Mas Ardi pasti berpikir aku hanya sedang merajuk. Ah, paling dia cuma duduk di taman depan, nangis sebentar, nanti juga balik lagi kalau sudah lapar. Begitu mungkin pikirnya.
Mereka pun dengan santainya memanggil bellboy untuk membawakan barang-barang mereka, tugas yang seharusnya kulakukan. Dengan langkah pongah, mereka menuju lift khusus tamu VIP, naik ke lantai teratas tempat presidential suite berada. Ibu mertua pasti langsung berteriak kegirangan begitu pintu kamar dibuka. Kamar itu memang luar biasa. Luasnya 3 kali lipat apartemen kontrakan kami di Jakarta. Ada ruang tamu pribadi dengan sofa kulit Italia, meja makan dengan chandelier mini, balkon luas yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, dan tentu saja, kolam renang pribadi, jacuzzi, di balkon. Wah, ini baru hidup. Seru ibu sambil melempar tubuhnya ke atas kasur king size yang empuk. Ardi, kamu memang anak berbakti. Lihat kan, kalau istri tidak berguna itu tidak ikut, rasanya udara jadi lebih bersih. Mas Ardi tertawa bangga, membuka kancing teratas ke mejanya. Iya dong, Bu. Ini semua hasil kerja keras Ardi. Kinara itu memang kadang gak tahu diri. Sudah untung dinikahi, diajak ke tempat mewah malah ngambek. Adik iparku, Siska, yang sedari tadi sibuk live Instagram, ikut menimpali. Biarin aja dia pergi, Mas. Paling juga gak punya ongkos buat pulang. Nanti malam juga ngetuk pintu kamar sopir sambil minta maaf. Sore itu mereka habiskan dengan penuh hura-hura. Mereka memesan layanan kamar, room service, gila-gilaan. Lobster bakar, steak wagyu, botol-botol minuman mahal yang berjejer di minibar mereka buka satu persatu tanpa melihat label harganya. Mereka berpikir, toh kartu kredit ada di tangan Mas Ardi, dan limitnya, yang mereka kira hasil gaji Ardi, masih banyak. Malam harinya, bencana kecil pertama mulai terjadi. Mereka memutuskan untuk turun ke restoran hotel untuk makan malam sekaligus pamer baju baru. Setelah makan malam mewah dengan total tagihan mencapai 5 juta rupiah, Mas Ardi dengan gaya bos besar memanggil pelayan. Bill, please, ucapnya sok Inggris. Saat pelayan datang membawa mesin EDC, Mas Ardi mengeluarkan kartu kredit platinum yang selama ini ia banggakan. Kartu itu sebenarnya adalah kartu tambahan, supplementary card, yang induknya terhubung langsung ke rekening pribadiku, rekening warisan almarhum ayahku yang jumlahnya tak pernah kukatakan pada Ardi. Selama ini, aku yang membayar semua tagihannya diam-diam agar Ardi merasa punya harga diri sebagai suami. Aku membiarkannya merasa kaya dengan uangku, berharap ia akan menghargaiku. Betapa bodohnya aku dulu. Mas Ardi menggesek kartu itu. Beb. Pelayan itu melihat layar mesin EDC, lalu mengerutkan kening. Maaf, Pak. Transaksi ditolak. Decline. Mas Ardi tertawa canggung. Ah, masa? Mesinnya kali yang rusak. Coba lagi. Pelayan itu mencoba lagi. Menggosok chip kartu ke celananya, lalu memasukkannya lagi. Beb. Decline, do not honor. Wajah Mas Ardi mulai memerah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Tamu-tamu di meja sebelah mulai melirik. Coba kartu yang ini, kata Mas Ardi panik, mengeluarkan kartu lain. Kartu debit dari bank berbeda. Kartu ini adalah rekening gajinya yang asli, yang isinya sebenarnya pas-pasan karena gaya hidup boros ibunya. Beb. Insufficient funds, saldo tidak cukup. Loh, kok bisa? Mas Ardi menepuk-nepuk sakunya, panik. Ia tahu gajinya baru saja masuk 2 hari lalu, tapi ia lupa bahwa ia baru saja mentransfer 10 juta ke rekening ibunya untuk belanja tas sebelum berangkat ke Bali. Ada masalah apa sih, Ardi? Lama banget bayarnya? Tanya ibu mertua dengan nada kesal, merasa dipermalukan karena pelayan berdiri terlalu lama di meja mereka. Sebentar, Bu. Ini sistem bannya lagi error kayaknya, dalih Mas Ardi. Tiba-tiba, seorang pria berjas rapi, manajer restoran, mendatangi meja mereka. Wajahnya serius, tidak ada senyum ramah seperti saat mereka datang. Selamat malam, Bapak Ardi Winata, tanya manajer itu. Ya, saya. Ini mesin kalian rusak ya? Kartu saya ditolak terus. Sembur Mas Ardi, mencoba menutupi rasa malunya dengan kemarahan. Bukan mesin kami yang rusak, Pak, jawab manajer itu tenang namun tegas. Kami baru saja mendapat konfirmasi dari sistem reservasi pusat. Pemesanan Presidential Suite dan seluruh deposit atas nama Ibu Kinara Larasati baru saja dibatalkan secara sepihak oleh pemegang kartu utama, sekitar 3 jam yang lalu.
Hening. Suara denting garpu di piring pun terdengar nyaring. Maksudnya? Tanya Mas Ardi, suaranya mencicit. Artinya, kartu kredit yang Bapak pegang sudah diblokir oleh pemilik aslinya, Ibu Kinara. Dan karena deposit kamar juga ditarik kembali, maka reservasi Bapak dianggap batal. Pihak hotel tidak bisa mengizinkan Bapak menginap di suite tersebut kecuali Bapak bisa membayar lunas biaya sewa malam ini sebesar 25 juta rupiah sekarang juga, beserta tagihan makan malam ini. 25 juta? Jerit ibu mertua, matanya hampir keluar. Ardi, kamu bilang kamar itu gratis dari kantor kamu. Atau diskon. Kenapa jadi semahal itu? Mas Ardi pucat pasi. Ia gelagapan. Selama ini ia memang berbohong pada ibunya agar terlihat sukses. Ia bilang mendapat fasilitas kantor, padahal aku yang membayarnya diam-diam dari belakang layar setiap kali kami liburan. Saya akan telepon istri saya, kata Mas Ardi dengan tangan gemetar. Ia mengambil ponselnya, mendial nomor teleponku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba lagi, dan lagi. Masuk ke pesan suara. Ia mencoba mengirim WhatsApp. Centang 1 abu-abu. Foto profilku sudah hilang. Aku sudah membuang SIM card lama itu ke tempat sampah Bandara Ngurah Rai sebelum naik ke jet pribadi. Gimana, Ardi? Nyambung? Desak ibu mertua. Enggak aktif, Bu. Jawab Ardi lemas. Manajer restoran berdeham. Maaf, Pak. Karena pembayaran gagal, kami mohon Bapak menyelesaikan tagihan makan malam ini dengan tunai atau metode lain. Dan kami beri waktu 1 jam untuk mengosongkan suite. Jika Bapak ingin tetap menginap, kami hanya memiliki ketersediaan di kamar standar tanpa pemandangan di lantai dasar, dengan harga yang mungkin sesuai dengan saldo debit Bapak. Rasa malu yang dirasakan Ardi dan ibu mertua malam itu pasti tak terlukiskan. Mereka, yang beberapa jam lalu berjalan dengan hidung mendongak ke atas, kini menjadi tontonan satu restoran. Siska, adik iparku, langsung menunduk menutupi wajahnya, berhenti live Instagram seketika. Mereka digiring turun dari lantai teratas, melewati lobi yang megah, masuk ke lift barang, menuju kamar standar di lantai 1 yang letaknya di pojok dekat ruang laundry. Kamarnya sempit, hanya ada 2 kasur single yang harus ditiduri bertiga. Tidak ada balkon, hanya jendela kecil yang menghadap tembok parkiran. Ini semua gara-gara istrimu yang kurang ajar itu. Amuk ibu mertua begitu pintu kamar sempit itu tertutup. Awas saja kalau ketemu. Berani-beraninya dia memblokir kartu suami. Itu kan uang suami. Ardi, kamu harus kasih pelajaran dia. Mas Ardi duduk di tepi kasur, memegangi kepalanya yang pening. Ia masih bingung. Bagaimana bisa Kinara punya kuasa memblokir kartu kantor? Bagaimana bisa Kinara menarik deposit? 3 hari setelah aku meninggalkan Bali dengan jet pribadi, aku duduk santai di ruang kerjaku yang luas di lantai 45 gedung Golden Tower, Jakarta. Di hadapanku, terhampar pemandangan ibu kota yang sibuk, namun di atas mejaku, terhampar sesuatu yang jauh lebih menarik. Laporan detil dari orang-orang suruhanku mengenai kepulangan, keluarga bahagia, Mas Ardi. Aku menyesap Earl Grey tea hangatku sambil membaca laporan itu. Rasanya seperti membaca naskah drama tragis yang sudah kutulis akhirnya. Mereka pulang dari Bali dengan penerbangan kelas ekonomi paling murah, jadwal paling malam, dan tentu saja, dengan perut lapar. Kartu kredit yang sudah kublokir, membuat mereka tidak bisa membeli tiket pesawat pengganti yang layak setelah diusir dari hotel. Mereka harus menunggu 2 hari di bandara atau losmen murah sampai uang transferan dari teman Mas Ardi, yang ia pinjam dengan memelas, masuk. Saat taksi online murah yang mereka tumpangi berhenti di depan rumah kontrakan kami di pinggiran Jakarta Selatan, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah itu gelap gulita. Bukan hanya karena lampu teras mati, tapi karena token listriknya sudah habis total. Selama ini, akulah yang selalu memastikan bunyi titit meteran listrik tidak pernah terdengar. Aku yang selalu mengisi token sebelum habis menggunakan uang pribadiku, sementara Mas Ardi sibuk membeli sepatu sneakers baru. Dari laporan Pak Dharma, sopir kepercayaan ayahku yang kini kutugaskan memantau mereka dari kejauhan, aku tahu betul adegan apa yang terjadi di sana. Mas Ardi turun dari mobil dengan wajah kusut. Kemeja linen mahalnya sudah lecek, bau keringat, dan ternoda saus entah bekas makan apa.
Ia menyeret koper-koper besar milik ibunya dengan sisa tenaga terakhir. Ibu mertua turun sambil mengomel panjang pendek, menyalahkan sopir taksi yang menyetir ugal-ugalan, menyalahkan AC mobil yang tidak dingin, dan tentu saja, menyalahkan aku yang tidak ada di sana untuk menyambut mereka. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Awas saja kalau dia ada di dalam, ibu jambak rambutnya. Rumah kok gelap begini kayak kuburan. Teriak ibu mertua di heningnya malam komplek. Mas Ardi meraba-raba saku celananya, mencari kunci rumah. Namun, ia lupa satu hal. Kunci rumah ada padaku. Ia tidak pernah memegang kunci duplikat, karena ia selalu mengandalkan aku yang membukakan pintu. Dengan panik, ia mencoba menggedor pintu. "Kinara, buka pintu." "Kinara," teriaknya. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang menyahut. Akhirnya, dengan bantuan satpam komplek yang mengenali wajah mereka berhasil memanggil tukang kunci darurat dan masuk ke dalam rumah 1 jam kemudian. Pemandangan yang menyambut mereka di dalam adalah kehampaan. Rumah itu, yang dulu selalu wangi aromaterapi, bersih tanpa debu, dan hangat dengan aroma masakan, kini terasa seperti gudang kosong. Udara di dalam pengap karena jendela tidak dibuka berhari-hari. Debu tipis mulai menyelimuti meja ruang tamu. Mas Ardi langsung berlari ke kamar tidur kami, berharap menemukanku tertidur di sana. Tapi apa yang ia temukan? Lemari pakaian yang menganga lebar. Baju-bajuku sudah tidak ada. Kosmetikku di meja rias lenyap. Sepatu-sepatuku di rak depan hilang. Tidak ada satupun jejak bahwa aku pernah tinggal di sana, kecuali sebuah amplop coklat tebal yang sengaja kuletakkan di tengah tempat tidur. Mas Ardi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya bukan surat cinta atau permintaan maaf, melainkan tumpukan tagihan yang selama ini kusembunyikan darinya. Tagihan merah yang jatuh tempo bulan ini. Ada tagihan listrik tunggakan 2 bulan, yang sengaja tidak kubayar bulan lalu sebagai persiapan kepergianku, surat peringatan dari leasing mobil Honda Civic kebanggaannya yang sudah menunggak 3 cicilan, dan tagihan kartu kredit atas namanya sendiri yang sudah over limit karena dipakai belanja ibunya bulan lalu. "Apa ini?" gumam Mas Ardi, kakinya lemas. Ia terduduk di tepi ranjang yang spraynya sudah kusut. Selama ini, Mas Ardi hidup dalam gelembung ilusi. Ia pikir gajinya yang hanya 10 juta itu cukup untuk membiayai gaya hidup ibunya yang sosialita, cicilan mobil, sewa rumah, dan makan enak setiap hari. Ia tidak pernah tahu bahwa gajinya sebenarnya hanya numpang lewat. Biaya hidup kami yang sebenarnya mencapai 30 juta per bulan, dan selisih 20 jutanya selalu kututup dari kantongku sendiri. "Ardi, Ardi, ibu lapar. Mana istrimu? Suruh dia masak mie atau apa kek. Di kulkas cuma ada air putih sama telur busuk 1 biji." Jeritan ibu mertua dari dapur memecah lamunan Mas Ardi. Mas Ardi berjalan gontai ke dapur. Ia melihat ibunya sedang membanting pintu kulkas yang kosong melompong. Siska, adik iparku, duduk di meja makan sambil memijat kakinya. Wajahnya cemberut. "Bu, Kinara pergi," kata Mas Ardi lirih. "Pergi kemana? Minggat? Halah, paling besok juga balik kalau duitnya habis. Dia kan gak punya siapa-siapa selain kita," cibir ibu dengan sombongnya. "Sekarang kamu pesanin ibu makanan online. Ibu mau sate Padang." "Bu." Mas Ardi menatap ibunya dengan mata merah yang mulai berair. "Kinara pergi bawa semuanya. Dan kita nggak punya uang, Bu." "Maksud kamu?" "Saldo Ardi minus, Bu. Kartu kredit Ardi over limit. Uang tunai Ardi habis buat bayar denda hotel kemarin. Kita nggak bisa beli makan malam ini." Keheningan yang mencekam menyelimuti dapur sempit itu. Wajah ibu mertua berubah dari merah padam karena marah menjadi pucat karena lapar dan kaget. Siska langsung meletakkan ponselnya. "Mas bercanda kan? Masa buat beli nasi goreng aja nggak ada? Terus aku makan apa? Aku lagi haid nih, butuh asupan," rengek Siska manja. "Diam kamu, Siska," bentak Mas Ardi, ledakan emosi pertamanya pasca kejadian di hotel. "Kamu punya tangan kan? Cari recehan di tas kamu. Beli mie instan di warung depan. Jangan cuma bisa nuntut." Malam itu, keluarga bangsawan itu tidur dengan perut keroncongan, hanya ditemani cahaya lilin karena token listrik benar-benar habis total tepat pukul 4 pagi.
Tanpa AC, tanpa kipas angin, mereka berkeringat di dalam rumah yang mulai terasa seperti oven. Nyamuk-nyamuk mulai berdatangan, menggigiti kulit halus mereka yang biasa terawat lulur mahal. Aku membayangkan adegan itu sambil tersenyum puas di apartemenku. Itu baru permulaan, Mas Ardi. Kamu akan belajar bahwa pembantu yang kamu hina itulah yang selama ini menjadi tiang penyangga atap rumahmu. Sekarang tiang itu sudah pergi, dan atap itu akan runtuh menimpa kepalamu. Rumah itu kini tak lagi memiliki nyawa. Kehangatan yang kubangun dengan keringat dan air mata sudah kubawa pergi. Yang tersisa hanyalah bangunan bata dingin yang akan menjadi saksi bisu kejatuhan mereka perlahan-lahan. Tanpa aku, mereka bukan siapa-siapa. Tanpa aku, mereka hanyalah orang-orang miskin yang tersesat dalam kostum orang kaya. Dan bagian terbaiknya, mereka masih belum tahu siapa aku sebenarnya. Mereka masih berpikir aku adalah Kinara si yatim piatu miskin yang sedang ngambek. Mereka tidak tahu bahwa, pembantu, mereka sedang menyiapkan papan catur untuk mematikan langkah raja mereka dalam satu serangan telak. 2 bulan berlalu sejak malam pertama mereka tidur dalam kegelapan. Waktu berjalan lambat bagi mereka yang menderita, tapi berjalan sangat cepat bagiku yang sedang menyusun rencana pengambil alihan. Kehidupan Mas Ardi dan keluarganya merosot drastis dengan kecepatan yang mengerikan. Tanpa subsidi dariku, gaji Mas Ardi menguap hanya dalam seminggu pertama setiap bulannya. Mobil Honda Civic kesayangannya ditarik oleh Leasing di depan kantornya sendiri, sebuah kejadian memalukan yang menjadi tontonan teman-teman kantornya. Kini, ia harus berangkat kerja naik ojek online atau berdesak-desakan di kereta komuter lain, sesuatu yang dulu selalu ia hina. Di rumah, kondisi lebih parah. Ibu mertua yang tidak biasa hidup susah mulai sakit-sakitan. Darah tingginya kumat setiap hari karena stres melihat rumah yang berantakan. Tidak ada lagi yang menyapu, mengepel, atau mencuci baju mereka. Tumpukan piring kotor menggunung di wastafel sampai berjamur karena mereka saling lempar tanggung jawab untuk mencucinya. Siska masih enggan bekerja, kerjanya hanya mengeluh di media sosial tentang cobaan hidup, tanpa sadar bahwa ia adalah parasit di tubuh kakaknya sendiri. Namun, pukulan terbesar justru datang dari tempat yang menjadi satu-satunya harapan Mas Ardi, kantornya. Perusahaan tempat Mas Ardi bekerja, PT Wira Sentosa, adalah perusahaan furnitur menengah yang sebenarnya sudah lama goyah. Selama ini mereka bertahan karena suntikan dana dari investor asing. Namun, apa yang Mas Ardi tidak tahu adalah, investor asing itu adalah salah satu anak perusahaan dari Golden Corp, perusahaan raksasa milik keluargaku. Bulan lalu, aku memerintahkan tim auditku untuk mengetatkan aliran dana ke PT Wira Sentosa. Aku menarik dukungan investasi dengan alasan performa perusahaan yang buruk. Akibatnya, kekacauan total. Pagi itu, di kantornya yang mulai sepi karena banyak karyawan dirumahkan, Mas Ardi duduk di kubikelnya dengan wajah kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia baru saja dimarahi habis-habisan oleh bosnya karena laporan kerjanya yang berantakan. Tentu saja berantakan. Bagaimana ia bisa fokus kerja jika setiap menit ponselnya berdering ditagih debt collector? Ardi, ke ruangan saya sekarang. Suara Pak Hendra, Direktur Operasional, menggelegar melalui interkom. Mas Ardi melangkah gontai menuju ruangan bosnya. Ia sudah pasrah jika harus dipecat hari ini. Jika itu terjadi, tamatlah riwayatnya. Namun, yang terjadi di ruangan Pak Hendra justru sebaliknya. Pak Hendra terlihat tegang namun ada secercah harapan di matanya. Duduk, Ardi, perintah Pak Hendra. Saya punya kabar penting. Perusahaan kita sedang di ujung tanduk. Kamu tahu itu. Tapi, ada keajaiban. Sebuah grup konglomerat besar berminat mengakuisisi kita secara penuh. Mereka mau menyuntikkan dana segar dan melunasi utang-utang perusahaan. Mata Mas Ardi berbinar seketika. Benarkah, Pak? Siapa? Siapa malaikat penolong itu? Golden Corp, jawab Pak Hendra dengan nada hormat. Raksasa properti dan perhotelan yang baru bangkit lagi di bawah kepemimpinan CEO baru yang misterius. Mereka tertarik dengan lini produksi furnitur kita untuk mengisi hotel-hotel baru mereka. Jantung Mas Ardi berdegup kencang. Golden Corp adalah nama besar. Jika perusahaan ini dibeli oleh mereka, gaji karyawan pasti akan naik,
bonus akan cair, dan status sosialnya akan terselamatkan. Ia membayangkan dirinya menjadi manajer di bawah naungan perusahaan multinasional. Dan ada satu lagi, lanjut Pak Hendra sambil menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna hitam dengan tinta emas. Sebagai bagian dari proses akuisisi, CEO Golden Corp mengundang jajaran manajemen senior dan staf kunci, termasuk kamu, karena kamu manajer pemasaran, untuk hadir di acara Grand Launching Hotel Bintang 6 terbaru mereka, The Royal Golden Palace, minggu depan. Penandatanganan kontrak akuisisi akan dilakukan di sana secara simbolis. Mas Ardi menerima undangan itu dengan tangan gemetar. Undangan itu terasa berat, mahal, dan berkelas. Tertera di sana, VIP Guest, Mr. Ardi Winatas Partner. Ini kesempatan emas kamu, Ardi, kata Pak Hendra serius. Kamu harus tampil sempurna. Bawa keluargamu jika perlu, tunjukkan bahwa kita adalah perusahaan yang berkelas. Kalau akuisisi ini berhasil, karir kita selamat. Tapi kalau gagal, kita semua jadi pengangguran. Saya siap, Pak. Saya akan berikan yang terbaik, seru Mas Ardi penuh semangat. Semangat yang sudah 2 bulan ini hilang dari dirinya. Pulang dari kantor, Mas Ardi membawa kabar gembira itu ke rumah kontrakan yang suram. Ibu mertua yang sedang tiduran dengan koyo di kepala langsung bangkit duduk begitu mendengar kata, pesta mewah, dan Golden Corp. Hotel Bintang 6, yang baru dibangun di pusat kota itu, mata ibu mertua membelalak, sejenak melupakan sakit kepalanya. Itu hotel paling mahal se-Indonesia, Ardi, katanya kerannya saja dari emas. Iya, Bu, dan Ardi diundang sebagai VIP. Kita bakal ketemu orang-orang terkaya di negeri ini. Kalau Ardi pintar cari muka di sana, Ardi bisa naik jabatan, gaji Ardi bisa ratusan juta. Mas Ardi membual, membiarkan imajinasinya terbang liar. Kita harus datang. Ibu harus ikut, seru ibu antusias. Siska juga harus ikut. Siapa tahu dia ketemu jodoh anak orang kaya di sana. Tapi, Bu, wajah Mas Ardi berubah murung lagi. Kita nggak punya baju. Baju pesta ibu kan sudah dijual bulan lalu buat bayar kontrakan. Jas Ardi juga sudah lusuh. Ibu mertua terdiam sejenak, berpikir keras. Nafsu untuk tampil kaya dan kembali ke lingkaran sosialita mengalahkan logikanya. Ia menatap jari manisnya, tempat cincin kawin almarhum bapak, satu-satunya perhiasan emas asli yang tersisa, melingkar. Jual ini, kata ibu sambil melepas cincin itu dengan berat hati, namun matanya berkilat penuh ambisi. Dan jual juga motor metik si Siska. Kita sewa baju desainer paling bagus. Kita harus terlihat seperti orang sukses. Ingat, Ardi, penampilan adalah investasi. Kalau mereka lihat kita gembel, mereka nggak akan mau kasih jabatan tinggi. Tapi Bu, motor Siska itu kan buat dia kuliah nanti kalau mau daftar. Ah, kuliah bisa nanti. Kalau kamu sukses jadi direktur di Golden Corp, Siska bisa kuliah di luar negeri. Sudah, jangan membantah. Ini tiket kita buat balik jadi orang kaya. Malam itu, mereka sibuk menyusun rencana. Mereka menggadaikan sisa harta terakhir mereka demi menyewa gaun malam penuh payet dan jas tuxedo sewaan. Mereka tidak tahu bahwa undangan itu memang sengaja kukirimkan secara spesifik untuk Mas Ardi. Aku ingin mereka ada di sana. Aku ingin mereka berdiri di barisan depan dengan baju sewaan mereka, tersenyum lebar menyambut kehancuran mereka sendiri. Di balik layar monitor di ruang kerjaku, aku melihat rekaman CCTV dari toko gadai tempat Mas Ardi menjual cincin ibunya. Wajahnya terlihat penuh harap. Kasihan sekali. Ia menjual masa lalu demi masa depan yang tidak akan pernah ia miliki. Datanglah, suamiku, bisikku pelan pada layar monitor. Datanglah ke istanaku. Akan kusambut kau dengan kejutan yang lebih menyakitkan daripada sekadar pengusiran dari hotel. Panggung sudah siap. Lampu sorot sudah diatur. Pemain utama, sang ratu yang menyamar, siap membuka topengnya. 3 bulan penyamaranku akan berakhir dalam 1 malam yang gilang gemilang. Dan mereka, para penonton yang tak tahu diri, akan menyaksikan betapa mengerikannya murka seorang wanita yang pernah mereka anggap sebagai sampah. Malam itu, Jakarta bermandikan cahaya, namun tidak ada yang lebih bersinar daripada The Royal Golden Palace.
Hotel bintang 6 yang baru saja kuresmikan ini berdiri megah menjulang ke langit, seolah menantang bintang-bintang di angkasa. Fasad depannya dilapisi kaca emas yang memantulkan kerlap-kerlip lampu kota, sementara pilar-pilar raksasa di lobi utama terbuat dari marmer Italia terbaik yang diimpor khusus. Karpet merah tebal tergelar dari area drop-off mobil hingga ke pintu masuk Grand Ballroom, menyambut langkah kaki para tamu undangan yang merupakan krim dari lapisan masyarakat elit negeri ini. Aku berdiri di balik tirai bludru merah marun di lantai mezzanine, lantai yang menggantung tepat di atas ballroom. Dari tempat tersembunyi ini, aku bisa melihat lautan manusia di bawah sana. Para menteri, selebriti papan atas, konglomerat properti, hingga duta besar negara sahabat, semuanya hadir dengan busana terbaik mereka. Gelas-gelas kristal berdenting, tawa sopan terdengar riuh rendah, dan aroma parfum mahal menguar memenuhi udara. Namun, mataku tidak mencari mereka. Mataku, setajam mata elang yang mengintai mangsa, sedang memindai kerumunan di dekat pintu masuk kelas 2, pintu khusus tamu undangan korporat level menengah. Dan di sanalah mereka. Mas Ardi, ibu mertua, dan Siska. Mereka akhirnya datang. Penampilan mereka sungguh memprihatinkan di mataku yang tahu kebenarannya. Meski mereka berusaha keras terlihat, wah. Mas Ardi mengenakan tuxedo hitam yang agak kesempitan di bagian perut, jelas itu sewaan dan bukan ukuran pas badannya. Dasinya miring sedikit, mencerminkan kegugupannya. Ibu mertua mengenakan gaun malam berekor panjang penuh manik-manik yang terlihat berlebihan dan ketinggalan zaman, seolah ia hendak pergi ke pesta kostum tahun 80-an. Rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan palsu yang berkilau terlalu terang di bawah lampu sorot. Siska, adik iparku, memakai gaun satin merah muda yang terlalu terbuka, sibuk memegang ponselnya, mungkin sedang membuat konten untuk memamerkan lokasi mewahnya pada pengikutnya yang tak seberapa. Aku melihat gestur tubuh mereka. Canggung, namun berusaha terlihat dominan. Mas Ardi berjalan dengan dagu diangkat tinggi, mencoba menyapa beberapa orang yang tidak dikenalnya, berharap dikira bagian dari lingkaran elit ini. Ibu mertua memandang rendah pelayan yang membawa nampan minuman, persis seperti cara dia memandangku dulu. Mereka tidak sadar bahwa di ruangan ini, mereka adalah ikan teri yang berenang di kolam hiu. Nona Kinara, suara lembut asisten pribadiku, Rina, membuyarkan lamunanku. Acara akan dimulai 5 menit lagi. MC sudah bersiap. Apakah Anda sudah siap? Aku menoleh, menatap pantulan diriku di cermin besar di lorong. Tidak ada lagi Kinara si istri penurut yang memakai daster lusuh. Tidak ada lagi Kinara yang wajahnya polos, tanpa make up demi menghemat uang belanja. Malam ini, yang berdiri di depan cermin adalah Kinara Larasati Golden, pewaris tunggal Imperium Business Golden Corp. Aku mengenakan gaun haute couture berwarna merah darah, yang dirancang khusus oleh desainer Paris. Gaun itu membalut tubuhku dengan sempurna, menjuntai elegan hingga menyapu lantai. Di leherku melingkar kalung berlian The Red Tear, koleksi warisan nenekku yang harganya bisa membeli seluruh perumahan tempat Mas Ardi tinggal. Rambutku digerai bergelombang indah, dan wajahku dipulas riasan bold yang menonjolkan ketegasan rahang dan sorot mataku. Aku siap, Rin, jawabku mantap. Pastikan lampu sorot utama nanti tepat mengenai wajahku saat aku turun. Aku ingin mereka melihat setiap inci wajah wanita yang pernah mereka sebut pembantu. Siap, Nona. Skenario berjalan sesuai rencana. Di bawah sana, lampu ballroom mulai meredup. Suara musik orkestra yang megah perlahan memudar, digantikan oleh suara fanfare yang dramatis. MC kondang yang kami sewa naik ke atas panggung dengan penuh karisma. Selamat malam, hadirin sekalian yang terhormat, sapa MC dengan suara baritonnya. Selamat datang di Grand Launching The Royal Golden Palace. Malam ini adalah malam bersejarah. Malam di mana kita akan menyaksikan era baru dari Golden Corp. Aku melihat Mas Ardi dan keluarganya merangsek maju ke barisan depan area berdiri, menyikut beberapa tamu lain agar bisa melihat lebih jelas. Ambisi di mata Mas Ardi terlihat begitu menyala. Dia pasti berharap CEO baru itu adalah bapak-bapak tua yang bisa ia jilat, atau rekan bisnis yang bisa ia lobi. Tanpa berlama-lama lagi, lanjut MC, suaranya meninggi membangun ketegangan. Mari kita sambut sosok di balik kemegahan ini. CEO dan pemilik utama Golden Corp yang selama ini memimpin dari balik layar. Ibu Kinara Larasati.
Hening sejenak. Nama itu menggema di seluruh ruangan. Di barisan depan, aku melihat reaksi yang sangat spesifik. Mas Ardi membeku. Mulutnya sedikit terbuka, seolah sedang memproses kata-kata yang baru saja didengarnya. Kinara Larasati? Nama itu pasti terdengar familiar, tapi otaknya menolak percaya. Ah, mungkin nama pasaran, pikirnya pasti. Musik orkestra meledak dalam nada crescendo yang megah. Tirai bludru di mezzanine terbuka perlahan. Dua lampu sorot raksasa langsung menembak ke arahku, membuatku bersinar di tengah kegelapan ruangan. Aku melangkah maju menuju puncak tangga agung yang melengkung indah menuju lantai ballroom. Daguku terangkat. Mataku menatap lurus ke depan, menyapu seluruh hadirin dengan tatapan penguasa. Suara tepuk tangan membahana. Kilatan lampu kamera dari ratusan wartawan mulai menyambar-nyambar seperti badai petir. Tapi di tengah keriuhan itu, mataku terkunci pada satu titik. Pada 3 orang yang berdiri kaku di dekat panggung. Wajah Mas Ardi pucat pasi, lebih putih dari kemeja di balik jasnya. Matanya melotot seakan hendak keluar dari rongganya. Ibu mertua mencengkeram lengan Mas Ardi begitu kuat, hingga aku yakin kuku palsunya menembus kain jas itu. Mulut Siska menganga lebar, ponsel di tangannya hampir terjatuh. Aku mulai menuruni tangga satu persatu dengan anggun. Setiap langkahku seolah menginjak jantung mereka. Tap, tap, tap. Suara heelsku tidak terdengar karena karpet tebal, tapi getarannya sampai ke jiwa mereka. Saat aku sampai di pertengahan tangga, aku berhenti sejenak. Aku tersenyum. Bukan senyum manis seorang istri yang menyambut suami pulang kerja, tapi senyum dingin seorang ratu yang melihat pemberontak yang akan dieksekusi. Selamat malam, ucapku melalui mikrofon kecil yang terpasang di pipiku. Suaraku tenang, jernih, dan penuh kuasa. Mendengar suaraku, lutut Mas Ardi goyah. Ia mengenali suara itu. Itu suara yang setiap pagi membangunkannya. Suara yang menyapanya saat pulang kerja. Suara yang ia bentak dan ia suruh diam saat ibunya marah-marah. Kinara? Desisnya, gerakan bibirnya terbaca jelas olehku meski dari kejauhan. Itu Kinara? Ya, Mas. Ini Kinara. Pembantumu yang ternyata pemilik istana tempatmu berdiri mengemis jabatan. Aku melanjutkan langkahku hingga menyentuh lantai ballroom. Kerumunan tamu undangan yang elit itu secara otomatis membelah diri, memberikan jalan bagiku seolah aku adalah Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Para bodyguard berjas hitam dengan sigap membentuk barikade hidup di sisi kiri dan kananku, menjaga jarak aman antara aku dan para tamu yang antusias ingin bersalaman. Aku berjalan perlahan menyusuri karpet merah menuju panggung utama. Namun, rute yang kupilih sengaja dibuat sedikit memutar, melewati area di mana Mas Ardi dan keluarganya berdiri mematung. Aku ingin melihat kehancuran mereka dari jarak dekat close-up. Semakin aku mendekat, semakin jelas terlihat kepanikan di wajah mereka. Ibu mertua yang tadi terlihat angkuh, kini tampak menciut. Wajahnya yang penuh bedak tebal terlihat retak oleh kerutan ketakutan. Keringat deras mengalir membasahi lehernya. Ia pasti sedang mengingat semua hinaan, semua bentakan, dan semua perlakuan kejam yang pernah ia limpahkan padaku selama 2 tahun ini. Ingatan tentang kamar sopir di Hotel Bali pasti sedang berputar ulang di kepalanya seperti film horor. Sedangkan Mas Ardi, ia terlihat seperti orang yang mengalami korsleting otak. Antara percaya dan tidak percaya, antara takut dan berharap. Ya, aku melihat secercah harapan gila di matanya. Sifat oportunisnya yang mendarah daging mulai mengambil alih rasa malunya. Saat jarakku tinggal 5 meter dari mereka, Mas Ardi melakukan hal yang sudah kuduga. Dia nekat. Kinara. Sayang. Teriak Mas Ardi tiba-tiba, suaranya pecah dan terdengar sumbang di tengah alunan musik klasik yang elegan. Ia mencoba menerobos barisan bodyguard. Tangannya melambai-lambai putus asa. Minggir. Itu istri saya. Saya suaminya. Kinara, ini Mas. Sayang. Beberapa tamu di sekitarnya menoleh dengan tatapan jijik dan bingung. Siapa orang kampungan ini yang berani mengaku aku suami dari sang CEO triliuner? Seorang bodyguard bertubuh kekar dengan sigap menahan dada Mas Ardi dengan satu tangan, membuatnya terpental mundur dan hampir menabrak ibunya sendiri. Maaf, Pak. Harap jaga jarak. Dilarang menyentuh Ibu Kinara.
Jangan sentuh saya. Saya suaminya. Kalian gak tahu siapa saya? Bentak Mas Ardi, kepanikannya membuatnya lupa diri. Ia menatapku dengan mata memelas, mata seorang pengemis yang melihat segepok emas. Dek, bilang sama mereka. Aku Mas Ardi, suamimu. Kita belum cerai, Dek. Ibu mertua yang melihat peluang itu ikut berteriak. Suaranya melengking tajam. Kinara, menantuku sayang. Ya ampun, Nak, ibu kangen sekali. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu sekaya ini? Sini peluk ibu, Nak. Sungguh pemandangan yang menjijikkan. Wanita tua yang 2 bulan lalu menyebutku pembantu dan menyuruhku tidur di basement, kini berakting seolah ia adalah mertua paling penyayang sedunia. Kemunafikan mereka begitu pekat hingga rasanya aku ingin muntah. Aku mengangkat tangan kananku sedikit. Sebuah isyarat kecil yang langsung dipahami oleh kepala keamananku. Musik orkestra merendah volumenya. Suasana hening seketika. Semua mata tertuju pada drama kecil di pinggir karpet merah itu. Aku berhenti berjalan. Aku memutar tubuhku perlahan, menghadap tepat ke arah mereka. Jarak kami hanya terpisah 2 meter dan lengan kekar bodyguard. Aku menatap Mas Ardi dari ujung rambutnya yang klimis, hingga ujung sepatu pantofel sewaannya yang sudah agak lecet. Lalu tatapanku beralih ke ibu mertua yang tersenyum lebar memamerkan gigi palsunya, berharap mendapat sambutan hangat. Mas Ardi, sapaku dingin, dan Bu Ratmi. Mendengar aku menyebut nama mereka, wajah Mas Ardi berbinar cerah. Ia mengira aku akan luluh. Ia mengira status, suami, masih memiliki kuasa atas diriku. Iya, sayang. Ini Mas. Syukurlah kamu masih ingat. Mas Ardi mencoba maju lagi, tersenyum lebar penuh harap. Ayo, Dek. Ajak Mas naik ke panggung. Kenalin Mas ke relasi bisnis kamu. Kita kan tim yang hebat. Mas maafin kamu kok karena pergi tanpa kabar kemarin. Mas tahu kamu pasti punya alasan. Ayo kita mulai lagi dari awal ya. Kita pindah ke rumah kamu yang besar ini. Kata-kata itu meluncur mulus dari mulutnya, tanpa rasa malu sedikit pun. Dia benar-benar berpikir bahwa kekayaanku otomatis menjadi miliknya. Dia berpikir bahwa dosanya di Bali bisa dihapus begitu saja, karena dia melihat uang. Aku tertawa. Tawa kecil yang renyah, namun dingin menusuk tulang. Mulai dari awal, ulangku dengan nada geli. Pindah ke rumah ini. Aku melangkah maju 1 langkah, mendekatkan wajahku padanya namun tetap di balik perlindungan bodyguard. Senyum di wajahku lenyap seketika, digantikan oleh tatapan tajam yang mematikan. Mas, ucapku pelan namun cukup keras untuk didengar oleh para tamu VIP di sekitar kami, termasuk Pak Hendra, bos Mas Ardi yang berdiri tak jauh dari situ dengan mulut menganga. Lihat sekelilingmu. Lihat ruangan ini. Lihat kursi-kursi emas di area VIP sana. Kataku sambil menunjuk ke arah panggung kehormatan. Mas Ardi dan ibu mertua mengikuti arah telunjukku dengan bingung. Kalian ingin duduk di sana? Di sampingku? Menikmati kemewahan ini? Tanyaku. Iya, Nak. Tentu saja. Kita kan keluargamu, seru ibu mertua cepat. Aku menatap mata ibu mertua dalam-dalam, lalu beralih ke Mas Ardi. Aku menarik napas, mempersiapkan kalimat yang sudah kusimpan selama 3 bulan. Kalimat yang akan menjadi balasan paling sempurna. Maaf, ucapku tegas, meniru intonasi angku yang persis digunakan ibu mertua di lobi Hotel Bali waktu itu. Kursi VIP ini bukan untuk kalian. Tak ada kursi empuk untuk benalu seperti kalian di istanaku. Wajah ibu mertua berubah warna menjadi abu-abu. Ia mengenali kalimat itu. Itu adalah kalimatnya sendiri yang ia lemparkan padaku saat memberi kunci kamar sopir. Aku belum selesai. Aku menatap Mas Ardi yang ternganga. Sadar diri, Mas. Kamu di sini cuma tamu rendahan dengan baju sewaan. Derajatmu di mataku sekarang jauh lebih rendah daripada pembantu yang kamu hina dulu. Kinara, tega kamu? Bisik Mas Ardi, air matanya mulai menggenang. Bukan air mata sedih, tapi air mata kehancuran impian. Tega? Aku mendengus. Aku belajar dari guru terbaik, ibumu. Aku menoleh pada kepala keamanan. Pak, tolong bersihkan sampah ini dari karpet merah saya. Mereka menghalangi jalan tamu-tamu terhormat.
Arahkan mereka ke pintu keluar. Lewat pintu belakang, dekat tempat pembuangan sampah. Itu jalur yang pantas buat mereka. Siap, Bu Kinara, jawab kepala keamanan tegas. 4 orang bodyguard langsung bergerak. Mereka mencengkeram lengan Mas Ardi dan ibu mertua. Siska menjerit kaget saat ponselnya terjatuh karena didorong mundur. Lepasin. Saya mertuanya. Saya ibunya. Kinara, anak durhaka. Kualat kamu nanti. Teriak ibu mertua histeris, meronta-ronta saat diseret menjauh. Gaun malamnya yang berekor panjang terinjak kakinya sendiri, membuatnya hampir tersungkur. Riasan wajahnya luntur oleh keringat dan air mata, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Dek! Kinara, jangan begini. Kita bicara baik-baik. Aku suamimu. Aku masih cinta. Lolongan Mas Ardi terdengar memilukan, tapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang bersimpati. Para tamu undangan justru menatap mereka dengan pandangan merendahkan, berbisik-bisik mencemooh perilaku kampungan mereka. Pak Hendra, bos Mas Ardi, menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah malu luar biasa. Ia menutupi wajahnya, seolah tidak mau diasosiasikan dengan karyawannya yang sedang membuat onar itu. Karir Mas Ardi tamat sudah malam ini. Aku berdiri tegak, merapikan sedikit gaunku yang tidak kusut. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kemenangan. Aku melihat mereka diseret keluar dari pintu samping, menghilang ke dalam kegelapan koridor servis. Hening sejenak di ruangan itu. Semua mata kembali tertuju padaku, menunggu reaksiku. Aku kembali tersenyum, kali ini senyum profesional yang menawan. Aku melanjutkan langkahku menuju panggung, mengambil mikrofon di podium. Mohon maaf atas gangguan kecil tadi, hadirin sekalian, ucapku tenang, suaraku bergema berwibawa. Kadang, kita perlu membuang masa lalu yang busuk agar bisa melangkah ke masa depan yang emas. Mari kita lanjutkan pestanya. Tepuk tangan kembali membahana. Kali ini lebih keras, seolah memberikan penghormatan pada sang ratu yang baru saja memenangkan perangnya tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Malam ini, aku bukan lagi Kinara si istri tertindas. Aku adalah Kinara sang pemenang. Dan bagi Mas Ardi serta keluarganya, malam ini adalah awal dari neraka dunia yang sesungguhnya. Setelah drama pengusiran di ballroom yang megah itu, aku tidak langsung pulang untuk berendam air hangat. Masih ada satu urusan terakhir yang harus diselesaikan malam ini. Urusan administrasi, begitu aku menyebutnya. Atau lebih tepatnya, eksekusi mati perdata untuk suamiku, sebentar lagi mantan suamiku. Aku meminta kepala keamanan untuk menahan Mas Ardi di salah satu ruang rapat privat di lantai dasar hotel. Bukan untuk memberinya makan malam, tapi untuk memberinya kejelasan nasib. Aku ingin dia mendengar vonisnya langsung dari mulutku, bukan dari surat yang dikirim pos. Aku ingin melihat cahaya kehidupan benar-benar padam dari matanya saat ia menyadari betapa fatal kesalahan yang telah ia perbuat. Aku melangkah masuk ruang rapat VVIP itu. Ruangan ini kedap suara, berpendingin udara maksimal, dengan meja pualam panjang di tengahnya. Di sudut ruangan, Mas Ardi duduk terkulai di kursi kulit. Penampilannya berantakan. Dasinya sudah hilang entah kemana. Kemeja putih sewaannya kotor oleh debu dan keringat, dan rambutnya yang tadi klimis kini acak-acakan seperti orang gila. Saat pintu terbuka dan aku masuk, diikuti oleh pengacara pribadiku, Pak Johan, Mas Ardi langsung melompat berdiri. Wajahnya yang pucat seketika berubah penuh harap. Insting manipulasinya kembali menyala. Kinara, Deh. Ia berlari mendekat, hendak meraih tanganku, tapi Pak Johan dengan sigap merentangkan tangan, menahannya. Duduk, Pak Ardi, perintah Pak Johan tegas. Minggir kamu. Saya mau bicara sama istri saya. Bentak Mas Ardi, meski suaranya bergetar. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca yang dibuat-buat. Dek, Mas tahu kamu marah. Mas tahu masalah waktu di Bali itu. Tapi tolong, jangan permalukan Mas di depan umum kayak tadi. Mas ini suamimu, imammu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah, ya? Aku berjalan tenang menuju kursi utama di ujung meja. Aku duduk dengan anggun, meletakkan tas hermisku di meja, lalu menatapnya datar. Rumah? Tanyaku singkat. Rumah kontrakan yang sudah menunggak 3 bulan itu?
Atau rumah masa depan yang baru saja kamu hancurkan? Mas Ardi terdiam, menelan ludah. Dek, Mas minta maaf. Mas hilaf. Ibu juga minta maaf. Dia cuma ya biasalah orang tua, kadang mulutnya pedas tapi hatinya baik kok. Hatinya baik. Aku tertawa sinis, suara tawaku memantul di dinding ruangan. Mas, berhenti bersandiwara. Aku muak. Aku sudah melihat wajah aslimu, wajah ibumu, dan wajah adikmu. Topeng kalian sudah jatuh pecah berkeping-keping di lobi Hotel Nusa 2-3 bulan lalu. Aku memberi isyarat pada Pak Johan. Pengacaraku itu meletakkan 2 map tebal di atas meja, tepat di hadapan Mas Ardi. 1 map berwarna merah, 1 lagi berwarna biru. Apa ini? Tanya Mas Ardi, matanya bergerak gelisah menatap map itu. Sebelum kamu buka, aku mau dongeng sebentar, kataku santai sambil menyilangkan kaki. Dulu, ada seorang putri konglomerat yang lelah. Lelah didekati pria yang hanya mengincar hartanya. Lelah punya teman palsu yang hanya ada saat pesta. Jadi, dia memutuskan untuk menyamar. Dia memalsukan latar belakangnya, menjadi gadis yatim piatu yang sederhana, bekerja sebagai staf administrasi biasa, dan tinggal di kos sempit. Mata Mas Ardi mulai membelalak. Ia mulai mengerti kemana arah ceritaku. Dia bertemu seorang pria. Pria itu terlihat baik, pekerja keras, dan sayang keluarga. Si putri jatuh cinta. Dia pikir, pria ini tulus. Dia pikir, pria ini akan mencintainya apa adanya, miskin atau kaya. Maka menikahlah mereka. Lanjutku, suaraku mulai mengeras. Tapi ternyata, si putri salah besar. Pria itu bukan pekerja keras. Dia penjilat. Dia tidak sayang keluarga, dia anak mami yang tidak punya tulang punggung. Dan yang paling parah, dia dan keluarganya adalah parasit yang menghisap darah si putri pelan-pelan. Kinara, jadi selama ini, kamu? Mas Ardi tergagap, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ya, aku Kinara Larasati Golden. Pewaris tunggal Golden Corp. Semua kemewahan yang kamu lihat malam ini, hotel ini, gedung-gedung di luar sana, itu milikku. Uang yang kamu pakai buat beli sneakers, buat bayar arisan ibumu, buat gaya hidupmu 2 tahun ini, itu uangku. Bukan gajimu yang cuma numpang lewat itu. Mas Ardi merosot di kursinya. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada truk tronton. Ia menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian seharga triliunan rupiah, hanya karena ia mengira itu batu kali yang kotor. Penyesalan di wajahnya begitu nyata. Tapi itu bukan penyesalan karena kehilangan cinta, melainkan penyesalan karena kehilangan tambang emas. Dek, kalau kamu kaya, kenapa kamu biarin kita hidup susah? Kenapa kamu biarin ibu naik angkot? Kenapa kamu biarin Mas naik motor kredit? Mas Ardi justru menyalahkanku. Sifat aslinya memang tidak bisa diubah. Itu ujian, Mas, jawabku tajam. Dan kamu gagal total. Nilaimu 0 besar. Kalau saja waktu di Bali itu kamu membelaku. Kalau saja kamu bilang ke ibumu, Bu, Kinara istriku, dia tidur di kamar yang sama denganku, kalau dia di basement aku juga di basement. Kalau saja kamu lakukan itu, Mas, malam ini kamu akan berdiri di sampingku di panggung itu sebagai pemilik separuh kerajaan ini. Kamu akan jadi raja. Mas Ardi ternganga. Ia membayangkan skenario itu. Menjadi triliuner. Menjadi bos besar. Dan ia melewatkannya hanya karena menuruti gengsi ibunya yang menyuruh menantunya tidur di kamar sopir. Kehilangan terbesar dalam sejarah hidupnya. Ia menjambak rambutnya sendiri, frustrasi tingkat dewa. Arg. Bodoh. Aku bodoh. Sekarang, buka map merah itu, perintahku. Dengan tangan gemetar hebat, Mas Ardi membuka map merah. Ia membaca surat di dalamnya. Matanya melotot. Surat, pemecatan, bacanya terbata-bata. Tapi, ini kop surat PT Wira Sentosa? Kantor Mas? Kenapa kamu yang kasih? Karena sore ini, tepat jam 5 tadi, aku sudah menandatangani akta akuisisi 100% saham PT Wira Sentosa, jelasku dengan senyum kemenangan. Perusahaan tempatmu bekerja sekarang milikku, Mas. Dan keputusan pertamaku sebagai pemilik baru adalah memecat manajer pemasaran yang tidak kompeten,
yang bisanya cuma menjilat dan memalsukan laporan biaya operasional. Kamu pecat suamimu sendiri? Mantan suami, koreksiku. Buka map biru. Mas Ardi membuka map biru dengan lemas. Tenaganya sudah habis. Itu adalah surat gugatan cerai. Tapi bukan surat cerai biasa. Di dalamnya terlampir rincian tuntutan harta. Aku menggugat cerai kamu dengan alasan penelantaran istri dan kekerasan verbal, kataku dingin. Dan aku juga menuntut pengembalian dana. Di situ ada rincian mutasi rekening selama 2 tahun. Semua uang yang kutransfer diam-diam untuk bayar cicilan mobilmu, bayar kartu kreditmu, bayar tagihan listrik rumahmu, totalnya sekitar 700 juta rupiah. Aku minta uang itu kembali. 700 juta? Jerit Mas Ardi. Dari mana aku punya uang segitu, Kinara? Aku baru saja dipecat. Rumah ngontrak. Mobil ditarik. Itu bukan urusanku, sahutku sambil berdiri, mengambil tasku. Kamu bisa jual ginjalmu, atau suruh ibumu jual gengsinya. Atau, kamu bisa nikmati hidup di penjara karena kasus penipuan keuangan kalau tidak bisa bayar. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Pria yang dulu kucintai, kini tampak seperti onggokan sampah basah di kursi mahal itu. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa benci. Hanya rasa kasihan yang hampa. Selamat tinggal, Ardi. Nikmati hidup barumu sebagai pengangguran duda miskin. Sampaikan salamku pada Ratu Ratmi. Bilang padanya, pembantunya sudah pensiun. Aku berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. 1 tahun kemudian. Roda kehidupan itu bundar, kata orang. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi bagiku, roda itu tidak berputar secara acak. Kita sendiri yang memutarnya dengan perbuatan kita. Karma hanyalah gaya gesek yang memastikan roda itu berhenti tepat di tempat yang pantas. Pagi ini Jakarta diguyur hujan deras. Dari balik jendela mobil Rolls-Royce Phantomku yang melaju pelan membelah kemacetan, aku melihat butiran air hujan berlomba turun di kaca jendela. Di pangkuanku ada tablet berisi jadwal padat hari ini. Pertemuan dengan investor dari Dubai, peninjauan panti asuhan yang didanai yayasanku, dan makan siang dengan tunanganku. Seorang dokter spesialis jantung yang kukenal dalam sebuah kegiatan amal, pria yang mencintaiku bahkan sebelum dia tahu siapa nama belakangku. Ya, hidupku sempurna. Bukan karena hartaku bertambah banyak, tapi karena hatiku tenang. Golden Corp semakin berjaya, hotel-hotel baruku selalu penuh, dan aku dikelilingi orang-orang yang tulus. Aku sudah membuang semua racun dari masa laluku. Bu Kinara, suara sopirku terdengar hati-hati. Di depan agak macet parah. Sepertinya ada banjir di perempatan Pasar Impres. Kita mau putar balik atau terobos pelan-pelan? Aku melihat ke depan. Jalanan di daerah pinggiran ini memang rawan banjir. Hari ini aku sengaja lewat sini untuk meninjau lokasi tanah yang akan kubangun menjadi taman baca gratis. Pelan-pelan saja, Pak. Mobil ini tinggi kok. Jawabku. Mobil mewahku merayap pelan di tengah genangan air coklat setinggi betis orang dewasa. Di pinggir jalan, orang-orang sibuk menyelamatkan barang dagangan mereka. Toko-toko kelontong kecil kebanjiran. Suasana semrawut. Tiba-tiba, mataku menangkap pemandangan yang membuat jantungku berdesir pelan. Bukan karena rindu, tapi karena kaget melihat betapa presisinya hukuman Tuhan. Di depan sebuah ruko tua yang tutup, di bawah atap emperan yang bocor, terlihat 3 orang sedang berteduh. Mereka tampak menyedihkan, basah kuyup, dan sedang bertengkar hebat. Itu mereka. Ibu mertua, atau lebih tepatnya Bu Ratmi, duduk di atas dingklik kayu reot. Tubuhnya kurus kering, wajahnya keriput dan kusam. Tidak ada lagi sanggul tinggi atau perhiasan emas. Ia hanya memakai daster lusuh yang warnanya sudah pudar dan sandal jepit beda warna. Ia sedang menunjuk-nunjuk wajah seorang pria di depannya sambil berteriak-teriak, meski suaranya kalah oleh deru hujan. Pria itu adalah Mas Ardi. Ya Tuhan, dia berubah drastis. Perut buncitnya hilang, digantikan tubuh kurus yang membungkuk. Rambutnya gondrong tak terurus dan beruban banyak, padahal usianya baru 30-an. Ia mengenakan rompi parkir oranye yang sudah kotor dan celana pendek selutut. Di tangannya ada payung rusak yang ia gunakan untuk memukul-mukul udara, membalas teriakan ibunya.
Dan di pojok, duduk Siska. Dia terlihat paling parah. Wajahnya yang dulu glowing perawatan klinik mahal, kini penuh jerawat dan kusam. Ia sedang menggendong bayi yang menangis. Mungkin hasil pergaulan bebasnya setelah kabur dari rumah karena tidak tahan hidup miskin, lalu kembali lagi karena dicampakkan lelakinya. Aku meminta sopir memelankan laju mobil sedikit lagi, seolah ingin memastikan penglihatanku. Kaca mobilku gelap dari luar, jadi mereka tidak bisa melihatku. Tapi aku bisa melihat dan mendengar lamat-lamat teriakan mereka, karena kaca jendelaku sedikit terbuka di bagian atas. "Dasar anak nggak guna," teriak Bu Ratmi, suaranya parau. "Gara-gara kamu kita jadi gembel. Coba dulu kamu pintar sedikit jilat si Kinara, kita nggak bakal tidur di kontrakan petak yang bocor ini. Dasar laki-laki mandul rejeki." "Ibu yang salah," balas Ardi tak kalah sengit, melempar rompi parkirnya ke genangan air. "Ibu yang nyuruh dia tidur di kamar sopir. Ibu yang sombong. Coba ibu nggak menghina dia, aku masih jadi manajer. Aku capek Bu jadi tukang parkir. Capek dengerin ibu ngomel tiap hari. Mending aku mati aja." "Ya mati sana. Biar ibu nggak usah kasih makan kamu. Uang hasil parkir cuma 10.000 perak aja bangga. Beli beras nggak cukup." "Siska juga. Kerja dong. Jangan cuma nyusuin anak harammu itu." Ardi beralih memarahi adiknya. Mas Ardi yang becus dong jadi kepala keluarga. Mana janji Mas mau kuliahin aku ke luar negeri? Makan aja garem," jerit Siska. Mereka saling menyalahkan, saling memaki, saling mencabik satu sama lain seperti anjing liar yang kelaparan. Keluarga yang dulu terlihat harmonis di atas pondasi uang orang lain, kini hancur lebur dimakan kemiskinan dan kebusukan hati mereka sendiri. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang mereka ciptakan. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi hormat, yang ada hanya rasa lapar dan penyesalan yang abadi. Tiba-tiba, Mas Ardi menoleh ke arah jalan. Matanya menatap mobil Rolls-Royce hitamku yang melintas pelan. Tatapannya kosong, namun ada rasa iri yang mendalam melihat kemewahan mobil itu. Ia tidak tahu bahwa di dalam mobil itu duduk wanita yang pernah ia sia-siakan. Wanita yang dulu mencuci celana dalamnya, yang kini bisa membeli harga dirinya dengan satu jentikan jari. Ia menengadahkan tangan, gestur meminta-minta, berharap si pemilik mobil melempar recehan. "Pak, jalan," perintahku pada sopir. "Tutup jendelanya rapat. Bau sampahnya masuk." "Baik, Bu." Kaca jendela tertutup sempurna, memblokir suara teriakan mereka, memblokir bau apek kemiskinan, memblokir masa lalu. Mobilku melaju membelah genangan air. Cipratan air kotor dari ban mobilku mengenai kaki Mas Ardi, membuatnya melompat kaget dan semakin memaki-maki nasib. Aku tidak menoleh ke belakang. Tidak ada gunanya melihat spion. Masa depanku ada di depan, cerah dan penuh harapan. Aku bersandar nyaman di jok kulit mobilku, mengelus cincin pertunangan di jari manisku. Akhirnya aku mengerti. Tuhan tidak pernah tidur. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalikan telapak tangannya. Mereka menginginkan hidup seperti drama, dan Tuhan mengabulkannya. Sebuah drama tragedi di mana mereka menjadi pemeran utamanya. Dan aku adalah penonton yang sudah meninggalkan teater sebelum layar ditutup. Karena aku punya kehidupan nyata yang jauh lebih indah untuk dijalani.